Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial secara mandiri tentang simulasi AKM. Nah, caranya kita cari di mesin pencarian, misal di Chrome, di Google atau di mana. Nah, kita ketikkan pushmanager, ya. Nah, lalu apa yang kita lanjutkan adalah kita klik ayo coba AKM. Nah, di sini ada dua materi, ada literasi, ada numerasi, kemudian ada jenjang. Nah, kita sesuaikan dengan jenjang yang akan kita pilih dan materi yang akan kita ikuti simulasinya. Nah, dalam kesempatan ini misalnya kita ambil bagian numerasi. Karena numerasi itu bagiannya berwarna merah, maka kita klik yang numerasi. Oke. Kemudian kita ingin melihat misalnya jenjang SD MI paket A. Berarti ini oke, kita lanjutkan. Kalau nanti kita seandainya ingin melihat atau mencoba bagian SMP, MTS atau MI, maka kita melihat di bagian yang kedua. Kemudian kalau kita ingin mengikuti simulasi untuk SMA, MA, SMK atau paket C, maka kita pilih bagian yang di bawah. Nah, oke, sekarang kita coba simulasi AKM numerasi untuk tingkat SD, MI ataupun paket A. Lalu tinggal kita klik oke, lanjutkan. Nah, di sini muncul selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Username dan password yang ada ini sudah diberikan langsung oleh aplikasi ini. Tinggal kita tekan login. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta, ya. Yang perlu kita lengkapi itu adalah yang perlu kita sesuaikan jenis kelamin. Kalau seandainya peserta adalah laki-laki, berarti sudah laki-laki. Kalau seandainya peserta adalah perempuan, tinggal kita klik tanda panah ke bawah ini, berarti diganti dengan perempuan. Oke. Nah, sekarang mata ujiannya numerasi. Kita mengetikkan nama peserta, berarti nama kita yang ikut simulasi. Nah, misalnya di sini kita ketikkan nama peserta adalah M. Abdan Syakura. Nah, tanggal lahirnya adalah tanggal lahir peserta, bulan Februari. Nah, tahunnya ini adalah tahun 2010 ya, 2010. Oke. Nah, kemudian kita diminta mengetikkan token di sini. Token ini dimana kita ambil? Kita ambil bagian kiri atas. Di sini ada token MYCWUZ. Ini bisa kita copy paste. Cuman karena kita menggunakan handphone sekarang, pada video ini kita cukup ketikkan saja sesuai dengan token yang berada di atas. M Y C W U Z. Submit. Nah, ini konfirmasi tes, nama tes numerasi SDMI atau paket A, status tes baru, kemudian waktu tes itu tanggal 11 September 2021 pukul 06.21 dengan alokasi waktu tes selama 60 menit. Setelah itu, langkah yang kita lakukan adalah kita akan mulai. Nah, di sini muncul soal-soalnya gitu ya. Muncul beberapa soal. Nah, kita coba menjawabnya. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Saat lift kosong, berapa paling banyak dengan berat badan yang sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, di soal ini di lift ini sudah ada 5 orang dengan berat badan
380 kg. Sementara di informasi di lift kapasitas maksimumnya adalah 550 kg. Berarti maksimal bisa masuk berapa lagi? 550 kg dikurang 380. Berarti tinggal 170 kg. Nah, saat lift kosong, berapa paling banyak orang yang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, Andi ini berat badannya 95 kg. Ya. Berapa orang yang bisa masuk sehingga maksimal berat total semuanya itu adalah 550 kg. Nah, kalau pilih satu berarti cuman 95 kg, berarti itu bukan maksimal. Pilihan yang kedua 5 kali 95. 5 kali 95 itu berapa? 475 ya. 475 masih jauh lagi dari 550. Kalau seandainya 6 kali 95 kg berarti itu 6 kali 9 54 tambah 30 570 sudah lewat ya. Maka maksimalnya cuman 5. Nah, di sini juga ada pilihan, ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, ada soal berikutnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Dengan stimulus yang sama seperti tadi, dua orang akan masuk ke dalam lift. Ya, mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. Dua orang yang dapat masuk bersamaan ke dalam lift tersebut adalah. Nah, karena kapasitas lift itu 550 kg, kemudian yang sudah ada beratnya 380 kg, maka maksimal yang bisa masuk adalah 550 kg dikurang 380 kg. Berarti berapa? 170 kg. Itu maksimal. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang ada. Andi dan Joni. Andi berat badan 95 kg ditambah dengan 35 kg. Itu berapa? Berat badan totalnya adalah 130 kg. Nah, maka Andi dan Joni boleh masuk, bisa masuk gitu ya. Kemudian kalau Andi dengan Rosa 95 ditambah 83 berarti 178. Sementara maksimal bisa masuk lagi cuman 170, maka Andi dan Rosa tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga, Rosa dan Joni. Rosa 83 kg, Joni 35 kg, maka kalau dijumlahkan beratnya adalah 118 kg. Ini juga bisa masuk karena maksimal bisa 170 kg. Soal berikutnya. Perhatikan keterangan pada gambar masih sama ya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berikan tanda centang. Nah, Andi, Rosa, Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, karena maksimal tadi cuma 170 kg lagi yang bisa masuk. Kalau Andi, Rosa, dan Joni digabungkan masuk ke dalam lift, maka total berat badan mereka semua adalah 95 ditambah 83 ditambah dengan 35. Itu sudah jauh lebih dari 170. Maka mereka tidak bisa masuk bersama-sama. Maka ini pernyataan yang salah. Kemudian lift sudah tidak dapat diisi lagi. Ini juga pernyataan yang salah karena masih ada bisa 170 kg. Soal berikutnya masih tentang stimulusnya masih sama. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Maksimal bisa masuk lagi itu 170 kg. Nah, kemudian Andi masuk ditambah 6 kg berat bawaannya, berarti 95 ditambah 6 kg adalah 101. Tinggal 170 dikurang 101 berarti tinggal 69 kg. Oke. Nah, berikutnya ini menjodohkan. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang dalam lift.
Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Nah, kita pasangkan anggota keluarga Dewi dengan berat kardus yang paling berat yang dapat dibawa. Nah, catatannya tadi adalah maksimal bisa masuk 170 kg. Ayah, ibu, dan Ferry kalau dijumlahkan, ayah 72, ibu 63, Ferry 33. 72 ditambah 63 itu berarti 135 kg, ditambah 33 berarti 168 kg. Jadi kalau ayah, ibu, dan Ferry 168, biar dia maksimal 170, tentu barang yang kardus yang bisa dibawa cuman 2 kg. Kemudian ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah, Ferry, dan Dewi 72 ditambah 33 berarti 105, ditambah 45 berarti 150. Karena dia 150 ya, ayah, Ferry, dan Dewi, maka dia bisa membawa kardus 29 karena masih mencukupi untuk 170 kg. Kemudian ibu, Dewi, dan Ferry. Ibu 63, Dewi itu 45, 108 tambah Ferry 108 tambah 33 berarti 141. Ya. 141. Nah. Oke, mohon maaf ini kita ganti ya. Ternyata tadi kita ada yang keliru. Nah, ibu, ayah, ibu 141 berarti tinggal dengan 29. Baik. Kita cek kembali ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah, Ferry, dan Dewi 72 tambah 33 105, 105 tambah 150. Nah, berarti ini harusnya ini. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya dengan stimulus yang masih sama. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, berarti total berat badan Rosa dan Joni 83 tambah 35, 118. Nah, 118 sehingga berat barang yang bisa paling banyak dibawanya berarti 170 dikurang 118, maka itu sama dengan 52 kg. Oke. Soal yang ketujuh, Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Nah, isi satu gayung sama dengan 4 gelas. Nah, jadi kita mencocokkan ini gambar pertama dengan gambar kedua. Ya, di bagian awal ini satu gayung satu gelas. Satu gayung setara dengan 4 gelas. Ditambah satu gelas berarti satu gayung satu gelas setara dengan 5 gelas. Kemudian kalau dua gayung, satu gayung itu 4 gelas, maka kalau dua gayung berarti 8 gelas. Maka kita cari yang di gambar 2 yang 8 gelas. Maka pasangannya adalah ini. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air dan begitu seterusnya, sama seperti stimulus yang tadi. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Satu gayung itu ada 4. Kalau 3 gayung berarti 3 kali 4 12. Ditambah setengah karena dia 3,5. 12 ditambah setengah dari 4 2. 12 ditambah 2 berarti tinggal ada 14. Maka untuk 3,5 gayung maka bisa diisi dengan 14 gelas. Kemudian soal yang ke-9, gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli yang warna sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000 dan satu
tusuk isi permen 5 permen dijual dengan 3.000. Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Nah, Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah. Nah, dari sini kita lihat Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5. 1 tusuk permen jeli isi 5 itu adalah harganya 3.000. Berarti kalau 2 tusuk adalah 6.000. Kemudian 5 tusuk permen isi 3. 1 tusuk permen isi 3 itu adalah 2.000. Sementara dia beli 5 tusuk, 5 kali 2.000 adalah 10.000. Nah, berarti dia 6.000 ditambah dengan 10.000, maka 16.000. Karena Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan, berarti uangnya 20.000. Dia belanja 16.000. Ya. Dia belanja 16.000, uangnya 20.000. Maka uang kembalian tentu 20.000 kita kurang dengan 16.000 diperoleh 4.000. Soal berikutnya, soal ke-10 ya. Masih stimulus yang sama. Kemudian keterangan berikutnya, Adi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilih semua pilihan yang benar. Nah, karena dia punya adik, Adi punya 2 orang adik, dan dia menginginkan kedua adiknya mendapatkan permen yang sama banyak. Nah, pilihan pertama, 6 tusuk masing-masing permen isi 3. Nah, berarti dia banyak permennya ada berapa? 6 kali 3, 18. 18 dibagi 2, berarti dia bisa sama banyak. Dapat 9 orang masing-masing adiknya. Kemudian pilihan jawaban yang kedua, 3 tusuk isi permen 5, 3 kali 5, 15. Ditambah 1 tusuk isi permen 3, ditambah 3. 15 tambah 3, berarti 18. Ketika kita bagi 2 dengan adiknya, maka adiknya juga mendapatkan permen yang sama banyak. Pilihan jawaban yang ketiga, 2 tusuk masing-masing isi permen 5, 2 kali 5, 10. Ditambah 3 tusuk masing-masing isi permen 3, 3 permen, 9. 10 ditambah 9, 19. 19 kita bagi 2 dengan adiknya, berarti dia tidak mendapatkan tidak bagian yang sama. Ya, ada yang dapat 10, ada yang dapat 9. Maka jawabannya adalah opsi pertama dan kedua. Soal nomor 11, masih stimulusnya sama. Kemudian Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Nah, permen apa yang harus dibeli Surti? Nah, karena teman Surti ini ada 6, ya, supaya dia bisa memberikan atau membagikan kepada 6 orang teman sama banyak, berarti banyak permen itu harus bisa dibagi 6, ya. Nah, sekarang karena uangnya itu adalah 20.000, ya, 20.000. Kalau dia membeli 1 tusuk isi permen isi 5 permen, berarti 6 kali 3, ya. 6 kali 3.000 berarti 18.000. Dia mampu membeli itu. Kemudian kalau dari segi banyak permen, 6 kali 5 itu adalah 30, dibagi 6 tentu dapat masing-masing 5 permen. Nah, maka dia bisa membeli permen apa yang harus dibeli Surti? Maka dia bisa membeli permen isi 5 sebanyak 6 tusuk. Soal berikutnya, soal ke-12, ya. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar,
papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jawaban ini, soal ini menanyakan, tentu kita lihat warna yang mana yang paling banyak. Yang paling banyak atau dominan adalah berwarna merah, yaitu nomor 2, 4, dan 8. Nah, sehingga yang paling mungkin untuk diperoleh ketika jarum itu berhenti berarti adalah berwarna merah. Karena warna merah paling banyak. Baik, soal 13 dengan stimulus yang sama seperti tadi tentang papan pemutar. Nah, kita diminta memilihnya ini. Arah papan putar, kalau dia ke kanan. Nah, kalau ke kanan, salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk. Ya, kalau dia arah ke kanan diputar, berarti dia berputarnya tentu ke kiri. Ya, nah, maksudnya kalau kita memutar ke arah kanan, maka jarum menunjuk lebih dominan ke arah kiri ya. Maka ke arah kanan yang paling dominan itu merah, gitu ya. Merah. Ke arah kiri juga merah, karena merah yang terbanyak. Nah, ini kita sudah selesai. Melaksanakan simulasi di Ayo Coba AKM. Sekarang kita konfirmasi ya, konfirmasi tes, tinggal kita klik selesai tes. Nah, dari sini kita bisa melihat review hasil ya. Di bagian sebelah kiri ini jawaban kita, kemudian di sebelah kanan ini adalah kunci jawaban. Nah, kita bisa boleh di screenshot kalau kita menggunakan handphone, atau kita sebenarnya bisa mengunduh hasil di sini. Kita menggunakan handphone atau laptop kita, ya, atau komputer kita. Nah, ini hasilnya sudah terdownload di PDF. Ya. Nah, maka dengan hal seperti ini maka diharapkan siswa SD, SMI atau paket A itu bisa melakukan simulasi secara mandiri, sehingga nanti pada saat AKM berlangsung maka semua siswa yang terpilih itu sudah siap untuk menyelesaikan soal-soal AKM. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.